Baik, teori selanjutnya datang dari David Ricardo ya, pada tahun 1817 teman-teman, yaitu teori keunggulan komparatif atau comparative advantage ya. Dia hadir karena menyatakan kritiknya terhadap teori keunggulan mutlak yang tadi kita bahas, yaitu Adam Smith teman-teman ya. Karena bagi dia pertanyaannya sederhana, bagaimana jika ada suatu negara yang tidak memiliki keunggulan mutlak pada produk tertentu dibanding dengan negara lain gitu. Nah, kalau di teori Adam Smith tadi kan yaitu dilihat ya dari yang paling banyak produksi maka dia memiliki keunggulan mutlak. Lalu bagaimana pertanyaannya kalau ada dua negara gitu ya, ternyata salah satu negara tidak memiliki keunggulan yang mutlak gitu. Apakah dia tidak bisa melakukan perdagangan internasional? Nah, David Ricardo melihat hal itu gitu, bahwasanya bisa kok gitu, dan dia mengkritik Adam Smith tadi dengan teori bahwa tidak selalu kedua negara tersebut harus memiliki keunggulan mutlak seperti itu. Makanya muncullah comparative advantage. Contohnya begini teman-teman ya, tadi kita lihat kalau Indonesia dan India sama-sama memiliki produksi beras dan tekstil. Indonesia punya spesialisasi 100 kilogram beras, tekstil India yang paling besar 120, maka dia punya spesialisasi di sana. Tapi bagaimana dengan contoh yang di kanan ini? Indonesia punya produksi beras 80 kilogram, tekstil 120 meter. Sementara Laos berasnya 60 kilogram dan tekstil 30 meter. Kan Laos tidak memiliki keunggulan mutlak seperti itu, teman-teman. Nah, makanya teori keunggulan komparatif, jadi suatu negara meskipun tidak memiliki keunggulan mutlak pada produk tertentu, tetap masih bisa melakukan perdagangan internasional dengan berspesialisasi produksi pada produk yang memiliki perbandingan komparasi biaya produksi yang lebih murah dibanding dengan negara lain. Seperti itu, teman-teman. Nah, kita masuk ke ilustrasi supaya lebih memahami. Jadi tadi ya, dasar pemikiran teori keunggulan komparatif David Ricardo bahwa perdagangan antar dua negara terjadi bila setiap negara memiliki biaya yang relatif lebih kecil. Jadi produktivitas tenaga kerja relatif yang besar gitu untuk jenis barang yang berbeda. Nah, perbedaan efisiensi atau produktivitas relatif dalam memproduksi dua jenis barang yang menjadi dasar terjadinya perdagangan internasional. Contohnya gini, nah tadi Indonesia dengan Laos gitu ya, beras dan tekstil produksinya, dasar tukar term of trade-nya bagaimana dengan pertanyaan siapa sih yang paling murah dalam memproduksi beras di antara kedua negara ini gitu ya, Indonesia dan juga Laos gitu teman-teman. Baik, jadi kita lihat di sini bahwa Indonesia memproduksi beras sebanyak 80 kilogram, tekstil 120 meter. Ya, dasar tukar term of trade-nya ya sama-sama dibagi 80 kilo ya, 80 ya. Karena untuk kita mau lihat mana sih beras dulu ya, produksi beras yang paling murah. Nah, maka dibagi 80 untuk mendapatkan 1 kilogram beras. Begitupun juga yang sebelah kanan dibagi dengan 80, maka didapat 1,5 M gitu ya, 120 dibagi 80 1,5 meter ya. Nah, jadi maksudnya apa? 1 kilogram beras Indonesia yang diproduksi oleh Indonesia terpaksa dia harus mengorbankan 1,5 meter tekstil yang sebenarnya bisa dihasilkan. Jadi sebenarnya dengan ini juga seharusnya Indonesia ya tekstil aja gitu ya, karena lebih besar tekstil. Nah, sementara Laos ya dengan berasnya 60 kilogram dan tekstilnya 30 ya sama-sama kita bagi 60 ya untuk mendapat 1 kilogram beras. Ya 60 bagi 60 1 dan 30 bagi 60 sama dengan 0,5. Dari sini kita bisa lihat nih bahwa paling rendah pengorbanannya ada di Laos. Kenapa? Karena 1 kilogram beras yang diproduksi oleh Laos dia hanya mengorbankan 0,5 meter tekstil yang sebenarnya bisa dihasilkan. Jadi Laos lebih efisien dalam memproduksi beras. Karena apa? Pengorbanannya lebih sedikit. Jadi keuntungan Laos dengan dia berspesialisasi memproduksi beras gitu, yaitu 1 meter tekstil yang didapat dari 1,5 meter dikurang dengan 0,5 meter. Lalu bagaimana keuntungan Indonesia? Ya kita balik gitu ya, karena Indonesia lebih besar dari tekstilnya gitu. Jadi tekstil dulu di sini baru beras. Nah, tekstilnya tadi 120 meter. Ya, Indonesia bisa produksi berasnya 80 kilogram, maka sama-sama ini dibagi 120 untuk mendapatkan 1 meter tekstil. Begitupun juga dengan sebelah kanan ya, maka didapatilah 0,67 kilogram. Maka
memproduksi 1 meter tekstil mengorbankan 0,67 ya, hanya mengorbankan 0,67 kilogram beras yang sebenarnya bisa dihasilkan. Sementara Laos kalau dia mau memasarkan spesialisasi tekstil, dia hanya 30 meter, beras diproduksi 60 kilogram, maka sama-sama dibagi 30 ya, ketemulah 1 meter sama dengan 2 kilogram beras. Jadi Laos memproduksi 1 meter tekstil, dia harus mengorbankan 2 kilogram beras yang sebenarnya bisa dihasilkan. Jadi dilihat dari pengorbanan paling rendah, maka Indonesia lebih efisien memproduksi tekstil ya, karena pengorbanannya lebih sedikit. Jadi keuntungan Indonesia dengan berspesialisasi memproduksi tekstil sebesar 1,33 kilogram beras yang didapat dari 2 dikurang dengan 0,67 ya. Jadi dengan pemahaman dari teori keunggulan komparatif David Ricardo mengatakan bahwa bisa kok, walaupun Laos tidak memiliki keunggulan mutlak, dia sama-sama ya, antara Laos dan Indonesia juga bisa melakukan perdagangan internasional. Nah, ini kesimpulannya ya, keunggulan absolut dengan keunggulan komparatif, perbedaan-perbedaannya dari definisi, kemudian yang dibandingkan, pertimbangan, dan konsekuensi. Yang perlu digarisbesari, konsekuensi dalam keunggulan absolut, hanya yang punya keunggulan absolut yang bisa ekspor. Nah, keunggulan komparatif tidak memiliki keunggulan absolut pun tetap bisa kok melakukan ekspor ya, dengan tadi contoh yang telah kita bahas bersama. Lalu ini sudah masuk kepada pemahaman teori perdagangan internasional modern ya, dimulai dari pemahaman yang disampaikan oleh teori ilmuwan gitu ya, Hexer-Ohlin, makanya juga disebut sebagai teori HO ya. Kalau yang kita kenal adalah proporsional ya, teori faktor, jadi teori faktor proporsi gitu teman-teman. Nah, tapi lebih dikenal juga dengan teori modern HO ya, karena ilmuannya namanya Hexer dan Better-Ohlin. Nah, dia menyampaikan kritik juga terhadap teori sebelumnya, pemahaman sebelumnya, yaitu dari David Ricardo mengenai keunggulan komparatif. Nah, jadi teori klasik comparative advantage menjelaskan bahwa perdagangan internasional dapat terjadi karena adanya perbedaan dalam productivity of labor atau faktor produksi yang secara eksplisit dinyatakan antar negara. Namun teori ini tidak memberikan penjelasan mengenai penyebab perbedaan produktivitas tersebut. Nah, itu kritik yang disampaikan terhadap teori komparatifnya David Ricardo. Maka Hexer dan Ohlin ya, HO ini ya, dia menyampaikan penyebab perbedaan produktivitas karena adanya jumlah atau proporsi faktor produksi yang dimiliki atau endowment factors oleh masing-masing negara, sehingga selanjutnya menyebabkan terjadinya perbedaan harga barang yang dihasilkan. Selanjutnya, negara-negara yang memiliki faktor produksi relatif banyak atau murah dalam memproduksinya akan melakukan spesialisasi produk untuk kemudian mengekspor barangnya. Sebaliknya, masing-masing negara akan mengimpor barang tertentu jika negara tersebut memiliki faktor produksi yang relatif langka atau mahal dalam memproduksinya. Seperti itu yang disampaikan oleh Hexer dan Ohlin, teman-teman. Nah, ini nanti kita akan pelajari bersama mengenai teori daripada keunggulan kompetitif ya, setelah dari pemahaman Hexer-Ohlin tadi ya, yaitu keunggulan kompetitif yang disampaikan oleh Michael Porter yang mungkin sampai hari ini digunakan ya oleh seluruh negara karena sebagai suatu strategi yang relevan dan juga pas untuk digunakan dalam persoalan perdagangan internasional. Teman, baik, terima kasih atas perhatian. Kita semoga dapat dipahami dengan baik. Kita berjumpa di pertemuan berikutnya. Tetap semangat dan salam sukses untuk kita semua.